Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di mata kuliah Strategi Bisnis Manajemen ya. Kita kali ini masuk ke pertemuan 6 ya. Mari rekan-rekan mahasiswa kita simak paparan video berikut ini. Baik, di pertemuan ke-6 ini ya, saya akan membahas mengenai lingkungan eksternal dan internal. Yang pertama, pengamatan lingkungan ya, ada bisnis dan masyarakat ya, ada tanggung jawab sosial, ada pengamatan lingkungan ya, ada peramalan, ada struktur organisasi ya, kultur perusahaan, sumber daya perusahaan ya. Jadi ini mau mulai dari pengamatan lingkungan. Nah, hasil dari analisis lingkungan internal akan menghasilkan kekuatan dan kelemahan perusahaan. Ya, kekuatan atau keunggulan perusahaan itu meliputi keunggulan pemasaran. Ya, apa yang diunggulkan dalam hal pemasaran tersebut? Bisa jadi produknya ya, atau strategi-strategi pemasarannya, bagaimana cara memasarkannya, bagaimana meningkatkan tentunya ya keuntungan dari hasil pemasaran itu, bagaimana mengembangkan ya atau mencari relasi dalam pemasaran ya. Yang kedua, keunggulan sumber daya manusia ya. Tentu ini penting karena sumber daya manusia ini juga memiliki peran yang cukup penting ya dalam pengembangan perusahaan ya. Yang tentunya keunggulan sumber daya manusia ini ya bisa dilihat bagaimana kinerjanya, bagaimana pola kerjanya, ya, bagaimana tata kelola dalam dia bekerja, bagaimana memiliki pribadi yang tentunya bagus ya, baik ya, dan tentunya mendukung perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaannya. Jadi keunggulan sumber daya manusia bisa dilihat dari situ. Lalu keunggulan keuangan ya, tadi ya salah satu bagaimana sih tujuan perusahaan itu dibentuk ya. Ya tentunya untuk memaksimalkan keuntungan itu ya. Seperti itu. Lalu keunggulan operasi. Ya, dan keunggulan organisasi dan manajemen. Jadi dari sinilah ya hasil dari analisis lingkungan internal itu akan menghasilkan beberapa kekuatan. Tentunya kekuatan ini juga akan membantu perusahaan dalam mengembangkan lini bisnisnya ya. Akan menguatkan ya, seperti itu. Lalu ada isu-isu strategi pemasaran. Pemasaran dapat digambarkan sebagai proses menetapkan, mengantisipasi, menciptakan, serta memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan akan produk atau jasa. Nah, terdapat beberapa isu yang berkembang dalam bidang pemasaran, antara lain posisi dan segmentasi pasar. Lalu ada bauran pasar, ada bauran pemasaran, ada daur hidup produk atau product life cycle, lalu memadukan strategi ya, dan budaya. Dan kedua ada isu-isu strategi keuangan. Financial leverage ya, bauran dana jangka pendek dan jangka panjang yang diperoleh dari luar harus sesuai dengan tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan. Konsep financial leverage atau rasio total hutang terhadap total aktiva sangat berguna dalam menguraikan penggunaan hutang untuk meningkatkan laba yang tersedia bagi pemegang saham. Nah, capital budgeting ya merupakan analisis ya dan membuat peringkat investasi ditinjau dari sudut pandang pengeluaran tambahan yang dibutuhkan dan penerimaan tambahan yang dihasilkan. Nah, sebuah bagian keuangan yang baik akan dapat menyiapkan capital budget ya dan membuat peringkat investasi berdasarkan kriteria penerimaan atau hurdle rate ya sebagai contoh. Waktu yang diperlukan untuk menerima hasil investasi atau payback investment, tingkat pengembalian atau rate of return, atau periode untuk mencapai titik impas atau break even point yang berguna sebagai strategi pengambilan keputusan. Jadi ini isu-isu dari strategi keuangan. Nah, selanjutnya isu-isu strategi operasional. Kurva pengalaman atau experience curve ya. Manajemen biasanya menggunakan kurva pengalaman untuk melakukan estimasi terhadap biaya-biaya produksi. Yang pertama, produk yang belum pernah dibuat dengan peralatan dan proses yang ada sebelumnya
atau produk yang sudah ada yang dibuat dengan peralatan dan proses baru. Pemanufakturan yang fleksibel untuk produksi massal perancangan ya, pemanufakturan yang dibantu komputer atau computer assist design dan komputer digunakannya proses assist manufacturing atau CAD atau CAM ya, dan teknologi robot. Memberikan arti bahwa waktu pembelajaran menjadi lebih singkat dan produk-produk dapat dibuat secara ekonomi dalam kumpulan yang lebih kecil dan berdasarkan pesanan. Selanjutnya isu-isu strategi sumber daya. Sebuah sumber daya adalah aset, ya. Ingat sumber daya adalah aset. Kompetensi, proses, keterampilan atau pengetahuan yang dikendalikan oleh perusahaan. Ya, sumber daya meliputi pengetahuan tentang konsep analisis dan teknik prosedural umum untuk masing-masing daerah serta kemampuan orang-orang di daerah masing-masing untuk menggunakannya secara efektif. Jika digunakannya dengan benar, ya sumber daya ini berfungsi sebagai kekuatan untuk kegiatan nilai tambah dan mendukung keputusan strategis. Nah, selain fungsi biasanya bisnis atau keuangan pemasaran, R&D, operasi sumber daya manusia, dan sistem informasi. Nah, tugas utama manajer SDM adalah meningkatkan kesesuaian antara individu dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada. Strategi yang terbaik sekalipun menjadi tidak berarti apabila manusia yang dipekerjakannya ya tidak memiliki keterampilan yang memadai untuk melakukan tugas-tugas tersebut. Atau apabila pekerjaan-pekerjaan tersebut tidak dapat dirancang untuk mengakomodasi pekerjaan yang ada. Baik, untuk pertemuan ke-6 ya kita cukupkan. Mudah-mudahan materi tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa selalu mencari sumber referensi valid lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.